Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita di saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita semua. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang menyembah Dia. Kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama nyatakan bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan sebab Kau besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Bapa, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan besar Allahku. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar.
siap Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima sukacita yang daripada Engkau Bapa. Kami siap mulai ibadah kami di saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin melawat dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama memuji memuliakan namanya. Kita mau sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Cipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, dia patut disembahkan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekarang kita bersuka cita katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu lebih bersukacita lagi. Kita mau sama-sama katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia
kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik kita di saat pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami semua di saat pagi hari ini. Kita mau sama-sama memberikan persembahan kami di saat pagi hari ini. Kiranya Kau yang menguduskan, Engkau yang melipat kali gandakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
biasa yang berkenan hadir di tengah kami dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja buat setiap kami yang membuka hati untuk kebenaran firman pagi ini. Kuduskan umat-Mu, layakan kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara, membuka rahasia firman buat setiap kami untuk Engkau semakin bentuk dan persiapkan kami menjadi alat-alat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau buat kami dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Siap diberkati, katakan amin. Haleluya. Shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia semakin dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini, saya sampaikan dengan judul hamba. Ya, langsung saja kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Ya, kitab Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tentang hamba pagi hari ini saya mau sampaikan. Saya bacakan tuan dan hamba. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Amin. Puji Tuhan. Sebuah kebenaran firman Tuhan luar biasa buat kita semua pagi hari ini, bahwa sebenarnya dunia itu mengejar posisi, ya, manusia bersaing mengejar yang namanya ketenaran. Manusia berlomba untuk mencapai kemewahan, ya, hormat, pujian, sanjungan, kejayaan dan semua yang bersifat wow di akhir zaman ini itu yang dicari oleh manusia. Dan ada banyak hal mereka mau lakukan, dengan banyak cara mereka mau kerjakan, bahkan menghalalkan segala cara, dan bahkan juga rela mempertaruhkan apapun untuk posisi ini. Itu kenyataan yang ada di dunia, ya. Manusia berlomba berjuang sedemikian rupa, mempertaruhkan segalanya bahkan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sebuah kedudukan, pangkat, kehormatan, kejayaan, nama yang termasyhur, yang dipuji-puji di mana-mana, yang diceritakan dengan segala yang luar biasa yang dilakukannya, itu yang dicari oleh dunia. Ya, kemasyhuran, bahkan yang sangat ironis, ini semua sifatnya sementara, tetapi manusia begitu gencar melakukannya untuk meraih itu semua. Dan saya harap itu bukan saudara. Haleluya. Ya, saya harap itu bukan saudara dan saya orangnya. Ya, secara umum manusia cenderungnya ingin melakukan itu untuk mencapai itu semua, ya. Mungkin dengan menjalankan pendidikan yang tinggi, ya, dengan banyak yang dikerjakan, usaha yang keras, ya, bahkan siang malam dikerjakan untuk mencapai posisi yang tinggi, bahkan tidak peduli sekalipun harus menjatuhkan temannya, tidak peduli harus bersaing, tidak peduli harus berebut. Itu yang terjadi, ya, untuk mencapai sebuah posisi. Dan kembali lagi, ketika itu bukan saya dan saudara orangnya, sebuah pertanyaan muncul buat kita semua. Apakah saudara termasuk orang yang mengejar atau mencari dan mau melakukan apapun untuk kedudukan sebagai hamba? Ya, mungkin agak berat menjawabnya, karena mungkin tidak pernah terbayang ada orang punya cita-cita jadi hamba. Ya, mungkin tidak jarang terlintas di pikiran kita, dan mungkin seandainya pun kalau saat ini kita memiliki posisi sebagai hamba, sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Ya, kira-kira bisa dijawab
Apakah saya dan saudara termasuk orang yang mau dan rela memperjuangkan apapun demi meraih posisi sebagai hamba? Apakah kita rela meninggalkan segala sesuatunya untuk posisi sebagai hamba? Ya, mungkin kebalikannya ya. Kita akan lakukan apapun untuk meninggalkan posisi ini, meraih yang lebih tinggi. Seperti itu manusia. Pola pikirnya seperti itu. Ya, memang seperti ada yang aneh di sini gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang berharap bahwa dia bisa memiliki posisi sebagai hamba gitu ya. Ada di dalam kedudukan sebagai hamba. Dan secara umum memang sepertinya sulit. Orang hanya mau mempertaruhkan semuanya hanya untuk posisi hamba gitu ya. Karena di awal saya katakan dunia cenderungnya itu mengejar sesuatu yang tinggi, yang mulia, yang terhormat, jadi yang nomor satu, ya itu yang dicari oleh manusia. Dan tidak ada yang mau jadi hamba. Sedangkan saya mau sampaikan pagi hari ini adalah tentang hamba. Kenapa? Kecenderungan manusia sulit untuk ada di posisi ini, gitu ya. Sepertinya kalau dibilang rela itu susah untuk akhirnya rela ada di posisi ini. Jadi kebanyakan semua karena terpaksa gitu ya. Terpaksa jadi hamba gitu. Nah, apalagi kalau kita melihat ayat 7 sampai 10 tadi, kalau kita perhatikan, coba ulangi lagi. Tugas hamba itu ternyata tidaklah mudah. Kita perhatikan lagi. Saya ulangi, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Gitu ya. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, dua tugas seorang hamba saya mau sampaikan pagi hari ini buat kita semua. Dan ternyata posisi ini jarang sekali ada orang yang minat untuk menempati, karena ternyata dua tugas tetapi lumayan berat ya sebagai seorang hamba. Yang pertama dari ayat-ayat ini saya dapat satu, selalu siap untuk melayani, itu hamba ya, selalu siap untuk melayani dengan tanpa alasan apapun, karena tentu seorang tuan tidak akan peduli apapun alasan hamba ini, sekalipun sakit, sekalipun repot atau apapun, ketika tuannya minta untuk dilayani, ya harus siap untuk melayani. Di ayat ini menceritakan bahwa ketika dia harus setelah melakukan sesuatu pun pulang, bukan berarti terus nyantai, istirahat, makan dan sebagainya, tapi sebaliknya dia harus mempersiapkan ini dan itu. Ketika dia setelah melakukan sesuatu di luar rumah, dia kembali pun harus mempersiapkan segala sesuatu di dalam rumah itu untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Hamba selalu siap untuk melayani tuannya dengan tanpa alasan apapun. Ya, seorang majikan membutuhkan ketaatan dari hamba itu. Jadi hamba harus memiliki ketaatan. Nah, ini kecenderungan manusia itu selalu memberontak. Apalagi ketika apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya. Apa sih gitu ya, ketika kita mau disuruh dan akhirnya setelah ini dikerjakan belum selesai, siapa sih yang mau ternyata harus melakukan lagi yang lain, dan itu bukan yang diinginkan oleh orang itu ya. Jadi ini hamba selalu siap untuk melayani. Berapa banyak di antara kita yang sering beralasan untuk melayani? Ya, kata melayani bukan harus ketika kita ada di gereja seperti ini, ya, sebagai worship leader, singer, pemain musik,
ya, penyampai firman Tuhan, LCD, Aser, Kolektan dan yang lain, bukan hanya bicara di dalam gereja. Tapi ada banyak pelayanan di luar sana yang Tuhan mau kita pun kerjakan. Apalagi melihat kondisi yang saat ini, ya, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami keterpurukan, dan di situ butuh pelayanan. Nah, mungkin kita adalah orang-orang yang Tuhan mau untuk kita melayani mereka. Seberapa sering kita punya alasan untuk akhirnya kita tidak melayani karena kita sibuk, ya, karena kita banyak urusan, karena mungkin kita melihat itu nggak penting, itu tidak menyangkut dengan dirinya, gitu ya, dengan diri saya, jadi tidak terlalu peduli dengan orang lain. Nah, seorang pelayan atau hamba ini, ya, dia akan memperhatikan orang lain. Dia lebih memperhatikan tuannya daripada dirinya sendiri. Itu hamba, ya. Jadi untuk yang pertama ini pun saya rasa sudah lumayan berat tugas hamba. Bukan memperhatikan diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain, melayani orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Sekalipun pada waktu dia mengerjakan tugas itu, mungkin dia dalam kondisi yang tidak sehat, ya. Mungkin ketika dia melakukan itu dalam kondisi hati yang sedih dan yang lainnya. Tapi dia harus kerjakan untuk kesenangan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Dia harus lakukan untuk kepuasan dari tuannya. Itu hamba. Jadi seperti tidak punya hak atas dirinya, gitu ya. Itu hamba, selalu siap untuk melayani tanpa alasan, ada ketaatan di sana. Itu poin yang pertama. Tugas hamba yang kedua, kita perhatikan ayat tadi. Hamba itu harus siap tanpa ucapan terima kasih, pujian, sanjungan, atau apapun, ya. Jadi tidak mengharapkan imbalan apapun ketika dia melakukan sesuatu. Bahkan di kalimat yang terakhir dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna dan yang memang kami melakukan apa yang memang harus kami lakukan. Seperti itu. Jadi hamba tidak mengharapkan sesuatu ketika dia melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, seberapa banyak di antara kita yang sampai detik ini masih mengharapkan sesuatu ketika kita melakukan sesuatu? Bisa dipahami kalimat saya, ya. Jadi seberapa banyak di antara kita yang masih mengharapkan pujian ketika kita melakukan kebaikan? Wow, itu paling baik, gitu ya. Oh, itu dia paling pintar. Oh, dia itu paling murah hati. Seberapa banyak di antara kita yang masih mengharapkan itu semua? Nah, berarti intinya kalau saya mau sampaikan dari dua hal ini, ketika dua hal ini belum ada di dalam diri kita, diri saya dan saudara, berarti kita belum memiliki hati hamba. Ketika saudara, saya mau katakan, ketika saudara mungkin masih gila hormat, ketika saudara mungkin masih ingin sebuah posisi, berebut kejayaan, kesuksesan, kita masih memperjuangkan itu sedemikian rupa, dan kita mengharapkan pujian ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita belum memiliki hati hamba. Itu koreksi buat saya dan saudara semua. Firman Tuhan pagi hari ini. Ada seberapa banyak di antara kita yang masih mengharapkan itu, ya. Mungkin saya ulangi lagi, kita tidak ada satupun di antara kita yang senang sebagai hamba dalam posisi atau kedudukan menjadi seorang hamba. Apalagi kalau kita melihat tugasnya cukup berat, harus siap melayani, ya, dengan banyak kondisi apapun. Dan yang kedua, tanpa ucapan terima kasih, tanpa pujian, tanpa sanjungan, ya memang seharusnya melakukan itu saja. Nah, menjadi koreksi kembali buat kita semua, ketika kita sudah bisa melakukan dua hal ini, berarti saudara sudah memiliki hati hamba yang dimaksud dalam kitab Lukas ini, ya. Dan yang luar biasa, poin yang paling terakhir yang mau saya sampaikan buat saya dan saudara, bahwa Tuhan di akhir zaman ini rindu mencari dan memakai orang-orang yang memiliki hati hamba. Mengapa? Karena ternyata Tuhan ingin memberi upah. Tuhan ingin memberi hadiah kepada mereka yang memiliki hati hamba. Nah, ini adalah kabar baik.
yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa hamba tidak selalu dalam posisi yang rendah, tidak dihargai dan sebagainya, tetapi dalam penilaian Tuhan luar biasa. Di akhir zaman ini Tuhan mencari hati hamba, dan Tuhan mau memberi upah bagi mereka yang memiliki hati hamba. Nah, kembali di awal pertanyaan saya, kalau saya dan saudara bukan termasuk orang yang gila pangkat dan jabatan, apakah saat ini saudara gila posisi sebagai hamba? Nah, ketika saya dan saudara adalah orang-orang yang rindu untuk mencapai itu, ternyata upah Tuhan akan sediakan buat saya dan saudara. Apa upahnya? Kita buka Alkitab kita, Matius 25. Dalam kitab Matius 25, ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, dua upah yang akan diberikan Tuhan kepada saya dan saudara yang memiliki hati hamba. Yang pertama, Tuhan akan naikkan level kita. Tuhan akan naikkan jabatan kita. Tuhan akan percayakan dengan banyak perkara yang lebih besar. Jadi posisinya naik, ya. Dan ini yang sedang dicari oleh banyak orang, yang diperjuangkan oleh banyak orang. Naik jabatan, naik gaji, gitu ya. Naik posisi, ya, naik ujiannya naik lagi, ya. Karena kepandannya mungkin naik lagi. Seperti itu, ini yang dikerjakan dan dicari, diusahakan oleh banyak orang. Tetapi ternyata ini diberikan kepada hamba oleh Tuhan. Ya, ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati hamba. Tuhan akan naikkan levelnya, Tuhan akan naikkan jabatannya, Tuhan akan percayakan dengan banyak hal yang lebih besar lagi. Amin. Jadi upah itu disediakan buat orang-orang yang memiliki hati hamba. Tidak perlu memperjuangkan sedemikian rupa untuk naik jabatan. Ya, kalau orang dengan pekerjaan, dengan jenjang karir harus sekian tahun baru naik jabatan, naik gaji dan sebagainya. Tetapi ini Tuhan memberikan upahnya dengan luar biasa, menaikkan jabatannya, ya, dari seorang hamba. Itu upah yang pertama. Upah yang kedua dari ayat yang tadi, hal yang sama di ayat Matius 25 ayat 21. Dia akan mendapat kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang semu yang saya ucapkan di awal, yang dicari oleh banyak orang dan itu sifatnya sementara, itu sifatnya fana. Tetapi Tuhan mau berikan kebahagiaan yang sejati. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu sifatnya kekal. Dan Tuhan mau berikan kepada orang-orang yang memiliki hati hamba. Dan ketika saya dan saudara orangnya, berarti itu buat saya dan saudara. Amin. Kedua upah ini akan Tuhan berikan. Ini yang dicari, diusahakan oleh banyak orang, tetapi Tuhan berikan, Tuhan limpahkan dengan begitu rupa bagi orang-orang yang memiliki hati hamba. Satu ayat buat kita semua, ayat terakhir. Boleh dicatat, ada beberapa ayat sebenarnya, cuma saya ingin baca satu saja buat kita semua. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Bisa dicatat, Yakobus 4 ayat 10, nanti dibaca sendiri. Efesus 5 ayat 21, dan yang terakhir 1 Petrus 5 ayat 6. Saya akan baca yang 1 Petrus 5 ayat 6 sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ya, jadi kesimpulannya buat saya dan saudara, lakukan tugas saudara dengan taat, dengan setia, dengan rendah hati, sekalipun tidak dipuji oleh orang, sekalipun mungkin dihina oleh orang, sekalipun mungkin itu disepelekan hasilnya oleh orang, lakukan saja. Karena Tuhan mencari orang-orang yang berhati hamba. Dan ketika Tuhan menemukan saya dan saudara sebagai orang-orang yang berhati hamba, maka Dia yang akan meninggikan kita pada waktunya. Itu janji firman-Nya. Dan yang pasti Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Maka bersyukurlah ketika saat ini saya dan saudara ditemui.
sebagai orang-orang yang berhati hamba. Bersyukurlah, ada 2 upah yang akan saudara terima, naik jabatan dan bahagia kekal buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang selalu iya dan amin, luar biasa dalam kehidupan kami, membentuk kami, memproses kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berhati hamba. Sekalipun kami dihina, sekalipun ada banyak hal yang tidak kami suka yang harus kami kerjakan, tapi kami boleh belajar melakukannya dengan setia. Dan janji-Mu Tuhan, upah-Mu Kau akan berikan buat kami. Kau yang akan membawa kami naik semakin tinggi dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu, berkat-Mu buat setiap kami yang mendengar. Mampukan kami memiliki hati hamba, melakukannya dalam hidup kami, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Yang sudah diberkati katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu Tuhan. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena indahnya hadirat-Mu, indahnya kasih-Mu yang kami rasakan. Terima kasih untuk ibadah yang telah Kau berikan Tuhan. Kami boleh menikmatinya dan kami boleh mendapatkan berkat. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, mari Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka. Engkau yang akan menjaga kehidupan mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang akan terus Tuhan menjaganya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan mereka kecukupan bahkan berkelimpahan, hingga kami boleh memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada seluruh sidang jemaat-Mu. Untuk itu berkati mereka Tuhan. Bapa, kami juga memberkati desa kami tercinta Suro Tuhan. Bila anugerah-Mu Kau nyatakan pada desa kami, pada desa kami boleh semakin sejahtera. Biarlah shalom-Mu ada di desa ini Tuhan. Masyarakat desa Suro diberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Cilacap, maupun Banjarnegara Tuhan, dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Bila anugerah-Mu Kau nyatakan pada mereka, para bupati, dan juga setiap perlengkapan pemerintahan, TNI, Polri, Engkau memberkati Bapa. Biar shalom-Mu, sejahtera-Mu ada di kabupaten-kabupaten ini Tuhan. Bapa, Engkau menjaganya. Kami memberkati juga Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya anugerah-Mu Kau nyatakan bagi Indonesia. Biarlah permasalahan pandemi ini segera selesai Tuhan, dan kami percaya segera selesai. Bapa Surgawi, Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, Engkau memberkati pemerintahan yang dipimpinnya Tuhan. Bila bersama-sama masyarakat boleh Tuhan menghadapi pandemi ini dengan keterbukaan, menghadapi pandemi ini Tuhan dengan kerjasama yang baik Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga memberkati para medis Tuhan yang saat ini sedang bekerja
Biarlah Engkau berikan kesehatan bagi mereka, perlindungan bagi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati para medis Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap petugas gugus depan. Biarlah Engkau juga memberikan satu ketegasan bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar, pertolongan-Mu yang besar untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan dan semakin menjadi bangsa yang besar. Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan perlindungan Tuhan turun atasmu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi Tuhan dengan berkelimpahan. Diberkatilah di saat kau masuk mengurus rumah tanggamu. Diberkatilah di saat kau keluar mengusahakan pekerjaanmu. Biarlah perjalanan hidupmu selalu berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi selalu ada dalam rumah tanggamu hari ini sampai selama-lamanya. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, haleluya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku, aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.